bagus. Mausufun bikulli kamalin. Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka tidak ada yang sempurna di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya punya kekurangan, semuanya punya hal-hal yang menjadi cacat. Hanya Allah yang tidak punya cacat dan kekurangan, karena Allah yang maha sempurna. Sifatkanlah Allah dengan sifat kesempurnaan. Jadi kalau orang itu menuntut sempurna nggak bisa, karena sempurna adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk tidak akan mungkin menjadi sempurna, karena makhluk itu adalah makhluk yang ditetapkan dengan sifat-sifat kecacatan dan kekurangan. Makanya seperti dikatakan al-insan atau manusia. Kenapa disebut al-insan? Sumiyal insan disebut sebagai al-insan manusia likasrati nisyanihi wa khata'ihi, karena terlalu banyak kesalahan dan lupanya. Maka kalau manusia itu banyak lupa dan banyak salah, itu maklum manusiawi, karena namanya saja al-insan. Sifatnya adalah yang penuh dengan lupa dan kesalahan. Maklumi, dan tidak akan menjadi sempurna itu manusia. Dan andai kata manusia itu sangat penuh dengan kebaikan-kebaikan, tidak akan mungkin mencapai sifat ketuhanan, karena manusia tidak akan menjadi Tuhan. Apalagi Tuhan tidak akan mungkin menjelma jadi manusia. Maka sifatkanlah Allah dengan sifat kesempurnaan. Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang tidak bisa disamakan, disekutukan dengan makhluknya. Lalu dikatakan munazzahun an kulli naqsin, yang tersucikan daripada segala kekurangan-kekurangan. Jadi segala kekurangan itu miliknya makhluk, hanya Allah yang tidak punya kekurangan. Lalu dikatakan di sini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah makhluknya di muka bumi, di alam semesta ini. Wa huwas samiul alim. Dia wa huwas samiul basir. Dialah Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya orang beriman di dalam akidahnya, tauhid itu mengesahkan Allah dengan sifat keesaan Allah itu sendiri. Tidak boleh menetapkan sifat-sifat kemakhlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat-sifat kemakhlukan itu seperti ada orang berkata bahwasanya Allah itu mempunyai tempat tinggal. Di manakah Allah? Orang itu mengatakan misalnya Allah ada di satu tempat, maka dia telah menyamakan Allah, menyekutukan Allah, menyamakan Allah, mentasbihkan, menjisimkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kemakhlukan. Dan itu bukan akidah Islam. Akidah Islam atau yang dikenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang mengatakan Allah Ta'ala itu tidak terikat oleh tempat, oleh waktu, zaman, dan ikatan-ikatan yang lain. Karena dialah Allah yang menciptakan dan tidak akan mungkin sama dengan ciptaannya. Ciptaan Allah itu namanya makhluk. Makhluk boleh juga disebut alam dalam bahasa tauhid. Dikatakan mahwal alam. Apakah alam atau makhluk? Dikatakan huwa siwallah. Alam atau makhluk adalah selain Allah. Dan selain Allah itu tidak akan mungkin mempunyai sifat kesamaan dengan Allah, dan Allah tidak akan mungkin punya sifat kesamaan dengan makhluk. Makanya kalau misalnya makhluk itu dia butuh duduk, butuh tempat tinggal, terikat oleh waktu dan zaman. Dialah Allah yang ada sebelum sesuatu ada, dan dia tetap ada setelah sesuatu itu akan musnah. Begitu Allah itu al-baqa, Allah maha kekal. Maka jangan kita ini menetapkan Allah dalam sifat-sifat jisim atau berfisik, atau tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti orang-orang yang mengatakan Allah ada di langit, atau Allah ada di satu tempat. Berarti dia telah mengatakan Allah itu sama dengan makhluk. Yang di langit itu adalah malaikat. Berarti kalau Allah dikatakan di langit, berarti Allah bersama malaikat. Berarti Allah butuh makhluk. Maka tidak boleh seperti itu. Maka bila kita menyikapi ada ayat-ayat yang menyatakan demikian, itu kategori ayat-ayat mutasyabbihat, la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu makna sesungguhnya adalah Allah kecuali Allah Ta'ala itu sendiri. Makanya para ulama itu mentahfidz, menyerahkan makna sesungguhnya lafaz-lafaz dalam ayat mutasyabbihat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.